Dan pemirsa, kita akan membahas lebih dalam Garuda Muda yang lolos ke semifinal Piala Asia U23. Sudah bergabung bersama kami pengamat sepak bola Justin Laksana. Selamat sore Coach Justin. Selamat sore Stephanie. Ya, Coach, saya ingin Anda mengomentari terlebih dahulu aksi timnas mengalahkan Korsel dini hari tadi. Anda sepakat ini menjadi permainan terbaik timnas Indonesia? Enggak, lawan Yordania jauh lebih bagus. Kita itu memiliki banyak PR yang mungkin orang tidak lihat. Euforia kita menang, tapi kemenangan ini luar biasa berkat determinasi oleh semua pemain. Kita juga jangan lupa bahwa dari 6 pemain yang bermain di liga luar, itu ada 4 yang bermain di Liga 1. Saya nggak hitung kiper ya. Dari 4 hanya Witan dan Rizky Ridho yang bisa mengikuti 6 pemain kita yang bermain di liga luar. Sementara 2 lainnya itu dirombak terus. Bahkan 1 pertandingan plus extra time, Sintayong menggunakan 3 pemain di sayap, yaitu Kelly, Rio sama si Fahmi. Di belakang Ferrari, Komang juga diganti-ganti terus. Kenapa? Karena mereka tampil tidak konsisten. Dari 4 pertandingan dari sisi kanan digempur terus. But that's okay, karena kualitas pemain kita memang segitunya aja. Maka dari itu ini pertandingan 11 lawan 11 ya yang membuktikan kita bahwa kita bisa lolos dan layak lolos karena peluang jauh lebih banyak kita. Dan saya mau kasih satu catatan, saya kurang setuju yang dengan namanya statistik. Di situ tadi ada tulisan 5 shot on target. Nathan melakukan tendangan yang luar biasa, selisih cuman segini. Itu termasuk off target, tapi itu tendangan yang sangat berbahaya, peluang besar untuk kita. Rafael Struijk selain 2 gol yang luar biasa, dia mendapatkan 3 peluang yang tidak masuk. Arhan, Witan, Marcelino. Jadi berdasarkan peluang kita jauh lebih banyak. Satu catatan lagi, dengan 10 orang kita kebobolan tapi tidak bisa cetak gol. Nah, ini menjadi kembali sebuah PR untuk Sintayong agar kita bisa ngepick lagi dari match pertama ke match ketiga luar biasa, match keempat dari sisi permainan saya cukup puas, tapi tidak sebagus match ketiga. Cuman dengan fighting spirit yang luar biasa kita bisa lolos. Jadi untuk saya semoga kita ngepick terus sehingga kita bisa lolos ke Olimpiade karena kita hanya butuh 1 kemenangan lagi. Jadi realita di lapangan bahkan lebih besar, sebenarnya lebih banyak peluang Indonesia dibandingkan dengan statistik yang tercatat. Betul sekali. Jadi kalau kita nonton, kita melihat. Tapi sekali lagi ini pemain average usianya 20 tahun. Artinya mereka tidak memiliki jam terbang tinggi. Terjadilah kesalahan-kesalahan di menit 84 mereka sudah unggul hanya meninggalkan 2 pemain di belakang pada saat corner kick kita kasih counter. Kena counter. Kenapa nggak 4 pemain ditinggalkan di situ? Toh tinggal 6 menit regular time. Nah, hal-hal kayak gini harus kita bisa terima, semoga menjadi pelajaran agar tidak terulang lagi. Karena selama ini dari match pertama sampai match keempat kita belajar banyak dan kita berubah terus. Contoh game plan kedua lawan Australia, di babak kedua kita bermain bertahan, akhirnya diserang bertubi-tubi. Game ketiga babak kedua kita udah nggak nyerang lagi sampai kita bisa cetak 2 gol. Jadi progresnya itu luar biasa. Sintayong pun juga manusia, bikin kesalahan juga, dia juga belajar dan dia selalu bisa membuat tim ini tampil optimal. Nanti lawan Uzbek atau Arab, Struijk nggak bisa main. Siapa yang dimainkan? Sananta. Butuh pemikiran lagi. Apa tugasnya Sananta? Beda dengan tugas Rafael Struijk karena 2 karakter yang berbeda. Nah, di sini saya lihat, saya yakin Sintayong bisa. Tapi kembali lagi, kalau mindset kita masuk lapangan dengan inti harus menang, tidak ada extra time dan penalti, pokoknya harus menang, we can win this game. Walaupun di atas kertas mungkin Uzbek atau Saudi lebih bagus daripada kita. Tapi kalau melihat permainan dari timnas malam tadi, menurut Anda Coach, apa yang membuat Indonesia bisa unggul dari Korea Selatan? Apa keunggulan dari Garuda Muda malam tadi? Sebenarnya butuh sedikit luck karena gol pertama Rafael Struijk itu ya, ini pemain bagus, skillful, punya visi luar biasa, tapi dia susah cetak gol. Dia jarang sekali cetak gol. Nah, kemarin mendadak dia cetak 2 gol. Witan yang lawan Yordania bermain super luar biasa. Kemarin nggak begitu kelihatan.
Ketidakkonsistenan ini terjadi dengan semua pemain muda. Jadi nggak ada salahnya. Hanya kita sebagai pelatih harus paham kalau satu pemain tidak perform, pemain lainnya harus bisa menutupi, dan itu dilakukan Indonesia. Ini yang membuat kita bisa menang dan unggul. Tapi sekali lagi ada beberapa catatan beberapa PR yang harus diperbaiki untuk next match. Seperti lawan 10 orang nggak boleh kebobolan, counter attack, antisipasi, finishing. Marcelino dapat peluang luar biasa, kurang bisa. Ini semua pelajaran yang bisa diperbaiki oleh pemainnya sendiri, bukan Sintayong, oleh pemainnya sendiri. Oke, Coach, kalau melihat performa timnas selama ini, seringkali mentalitas menjadi salah satu masalah yang harus ditingkatkan tentunya. Kalau melihat malam tadi bermain 120 menit hingga adu penalti, Anda menilai seperti apa mental dan juga emosional para pemain muda kita? Ya, mental itu kan harus berkembang. Mental itu kan ada rasa percaya diri. The problem dengan orang kita itu selalu melihat semua yang datang dari luar itu kita merasa inferior. Yang bule lah, yang Arab. Di sosmed saya itu ribuan komen. Saya sering dengar komen, kita susah menang lawan Australia karena mereka besar, bule, bla bla bla. Kita menang. Lawan Jordania, kita nggak pernah menang lawan klub timnas Timur Tengah. Mereka finalis Piala Asia, kita menang. Kemarin Korsel, mereka bagus lawan Jepang, 0 kebobolan. Kemarin kebobolan 2. Ini kan cuma teori-teori yang nggak berlaku, karena kita bicara U23, bukan timnas senior. Tidak ada pemain Korea yang bermain di Liga Eropa. Kita punya 3 yang bermain di Liga Eropa. Dan harus diakui bahwa 6 pemain yang bermain di Liga luar, termasuk Arhan dan Marcelino, mereka menggendong tim ini bersama Rizky Ridho dan Witan. Nah, sayangnya yang sayap kanan ini yang masih sangat tidak konsisten. Coach, next match antara Uzbekistan atau Saudi Arabia lawan kita nantinya. Analisa Anda, Coach? Ya, nggak penting mau ketemu siapa, Saudi atau Uzbek. Yang penting mindset kita harus membukukan satu kemenangan lagi. Jadi lawan siapapun kita harus menang. Sekali lagi, di atas kertas mereka lebih unggul dari pengalaman, dari postur. Tapi itu kan cuma di atas kertas. Kalau kita punya determinasi tinggi, kita punya fighting spirit luar biasa, kita belajar dari kesalahan-kesalahan kita memperbaiki kekurangan-kekurangan kita, definitely kita bisa lolos. Karena kita itu lagi di atas angin, moodnya luar biasa. Kalau moodnya luar biasa, atmosfer semua positif, didukung oleh di sosmed itu yang ratusan ribu jutaan yang mendukung Garuda Muda, kita bisa menang. Jadi saya tidak pesimis sama sekali. Justru untuk saya seperti lawan Korea, untuk saya ini 50-50 match. Lawan Korea pun saya juga yakin kita lolos. Mau lewat adu penalti lah, mau extra time dan lain-lain. Karena kita lagi di atas angin, kita lagi kuat, lagi luar biasa. Nah, ini harus kita manfaatkan. Iya, Coach, saya ingin minta pendapat Anda. Kalau tadi Anda katakan Sturridge masih sulit untuk mencetak gol, penggantinya Ramadan Sananta juga mengalami kesulitan yang sama. Jadi apa yang bisa kita persiapkan untuk pertandingan selanjutnya di semifinal nanti? Ya, perannya berbeda. Sananta tidak akan bisa bermain dengan seperti strike. Tapi Sananta lebih kuat dari fisik, lebih ke real striker. Nah, ini harus bisa, dengan strategi ini harus bisa dimanfaatkan oleh Sintayong. Contoh, Marcelino sama Witan harus bermain lebih dekat ke Sananta sehingga dia bisa menjadi tembok, menahan bola, melakukan walk pass, atau umpan-umpan crossing dari sayap harus diarahkan lebih ke Sananta. Hal kayak gini Sintayong pasti tahu apa yang dia harus lakukan. Tapi kembali lagi, sepak bola itu adalah mind game. Kaki ini hanya instrumen yang membuat kita bisa cetak gol. Tapi semua itu berawal dari otak kita, mindset kita. Apa yang kita inginkan. Tidak perlu rasa inferior. Saudi atau Uzbek itu akan takut ketemu kita. Semua meremehkan. Indonesia itu bukan negara sepak bola yang berprestasi. Kok mereka bisa masuk semifinal? Mereka lihatlah semua pertandingan. Di situ mereka baru lihat, oh ini ternyata Indonesia yang berbeda. Dan sekali lagi kita harus tampil dengan percaya diri tinggi, then we can win the game. Artinya mimpi untuk bisa masuk ke final pun bukan hal yang mustahil, Coach. Realistis, karena asumsi aja kita berandai ini kalah.
3 yang lolos. Jadi kita masih bisa bermain lagi. Asumsi untuk rank 3 kita kalah lagi, 2 kali beruntun kalah. Kita masih ada satu peluang lawan negara Afrika untuk ke playoff. Jadi ada 2 peluang untuk kita bisa lolos. Tapi buat apa kita harus main lebih banyak kalau kita bisa selesaikan secepat mungkin? Coach, saya juga ingin minta komentar Anda terhadap Coach Sintayong. Tentunya kontrak sudah diperpanjang sampai 2027, sudah sejauh ini juga. Apa yang masih bisa diperbaiki STY sampai 2027 nanti? Waktunya masih cukup panjang artinya, Coach. Ya, Sintayong ini melakukan strategi yang luar biasa ya, dalam arti jangka panjang. Dia tidak hanya melihat jangka pendek, tapi jangka panjang. Contoh, dia berani meng-cut satu generasi. Dia mendatangkan semua pemain muda, memberi kesempatan kepada Witan, Rizky Ridho langsung bermain di tim inti sekarang dengan Hoki Caraka. Nah, 5-6 tahun ke depan ini pemain masih bisa bermain semua, ditambah kekuatan dari diaspora. Kita akan lebih kuat. Jadi saya percaya sepenuhnya terhadap Sintayong dengan apa yang dilakukan, target jangka pendek, jangka panjang, mid target, dan komposisi antar pemain. Kita nggak bisa hanya bermain dengan pemain muda semua. Maka dari itu Jordi Amat main, dia datangkan Urat Manggun, Sandy Walsh, Tom Haye, usianya yang sudah matang. Jadi komposisi ini luar biasa dari timnas ini yang dilakukan oleh Sintayong, sehingga kita kedepannya akan menjadi negara yang diperhitungkan di dunia sepak bola. Baik, kita nantikan hari Senin nanti ya Coach ya, kita saksikan bersama pertandingan semifinal Indonesia. Terima kasih Coach Justin sudah berbincang bersama kami di Berita Sore. Selamat sore Coach.